Bismillah, Assalamualaikum. Halo teman-teman masak, kembali lagi bersama Emak di dapur channel Alia Foodie ya. Dalam video kali ini, Emak akan merekomendasikan 3 resep jajanan ya, ide jajanan untuk isian snack box. Rasanya enak dan pastinya semuanya suka, bikinnya pun mudah, bahan-bahannya pun mudah didapat, dan yang terpenting modelnya itu irit ya teman-teman. Ini recommended banget buat teman-teman yang lagi nyari ini ya, ide isian buat snack box apa aja. Nah, di sini Mak akan kasih 3 resepnya. Jangan lupa simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut menonton, bantu terus channel Emak dengan cara tekan tombol like-nya ya teman-teman. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Resep yang ke-1 yaitu piscok lumer. Pertama, siapkan pisang kepok ya atau pisang gepeng. Di sini Emak cuma pakai 8 buah pisang gepeng, kemudian dibelah menjadi 2. Lalu ini dipotong-potong lagi biar jadi kecil-kecil ya teman-teman. Dipotong lagi pisangnya satu-satu. Ini dibelah jadi 2, kemudian dipotong-potong kayak gini ya teman-teman. Lakukan sampai 8 buah pisangnya ini udah dipotong-potong semuanya. Kalau sudah, ini Emak siapkan ada kulit lumpia ya teman-teman, 20 kulit lumpia yang bagian bawahnya udah Emak gunting separuh ya teman-teman nih kayak gini. Kalau sudah, ini ditekuk kayak gini kayak macam kue lempitan ya teman-teman. Lalu bagian ujungnya dikunci menggunakan air atau tepung ataupun telur ya. Nah, ini hasil bentuknya kerucut seperti ini. Lalu isi dengan isian selai coklat secukupnya. Kemudian masukin tadi pisangnya yang udah diiris-iris ya teman-teman nih. Masukin secukupnya aja, jangan sampai penuh ya, karena nanti ini mau dilipat kayak gini. Sisi kanan sisi kirinya berhadapan dilipat. Nah, ujungnya ini kita kunci lagi dengan air ataupun tepung ya teman-teman. Hasil bentuknya kerucut seperti ini. Ambil lagi 1 lembar kulit lumpia ya teman-teman. Lakukan langkah-langkah yang sama seperti tadi ya. Nah, bagian ujungnya ini dikunci. Kalau sudah, kita isi dengan isian coklat ya atau selai coklat bagian ujungnya. Lalu ini pisangnya buat nutup ya, biar nanti selainya nggak melebar ya teman-teman. Kalau sudah nih dilipat kayak gini, ikutin aja sesuai di video ya teman-teman. Lakukan sampai semuanya sudah ini ya dibentuk. Ini dia hasilnya yang udah Emak bentuk ya. Jangan lupa proses ini kita sembari panaskan minyak ya. Untuk apinya pakai api kecil saja biar nantinya nggak cepet gosong ya teman-teman. Cemplungin satu persatu piscok kerucutnya ya. Jangan lupa pertama masuk ini dipegangin dulu ya, takutnya kan bagian bawahnya ini jebol ya, makanya Emak pegangin dahulu biar ininya nggak megar ya teman-teman. Jangan lupa kalau sisi bawahnya udah kecoklatan, ini dibalik ya teman-teman. Piscoknya digoreng sampai matang merata ya teman-teman untuk sisi-sisinya. Jangan lupa nih, jangan sambil ngelamun ya teman-teman, takutnya sisinya pada gosong nanti. Ini dia yang udah berwarna kecoklatan kulitnya ya. Ini tandanya udah matang teman-teman. Kemudian ini akan Emak tiriskan terlebih dahulu.
Jeng jeng, ini hasilnya yang udah mateng teman-teman ya, udah matiriskan juga. Piscoknya lucu ya, bentuknya kerucut kayak gunung mini kayak gitu. Nah, ini recommended banget deh teman-teman ya, buat sebagai ide jualan ya di kantin sekolahan maupun buat isian snack box juga bisa banget. Apalagi buat cemilan di kala hujan-hujan ya di rumah, ini anak-anak pasti bakalan suka banget ya. Tahap selanjutnya ini Mak mau testimoni rasa dan teksturnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kriuk banget, ini enak ya, piscoknya bener-bener lumer dalamnya. Pisangnya pun bener-bener enak juga ya dipadukan sama coklat ini. Nah teman-teman, ini recommended banget ya buat cemilan di rumah maupun sebagai ide jualan dan isian snack box. Cuma 3 bahan aja, bikinnya mudah banget ya teman-teman, pasti bisa di rumah. Oke, sekian dulu video dari Emak kali ini ya. Semoga video Emak bermanfaat buat teman-teman semuanya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resep kedua, donat seribuan ya, ini menul-menul. Yang pertama, siapkan wadah. Di sini mau pakai 350 gram tepung terigu serbaguna. Ada 50 gram gula pasir, susu bubuk 30 gram, ragi instan 7 gram. Kemudian ini ada baking powder ya, 1/4 sendok teh. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Untuk bahan-bahan keringnya, kalau sudah, di sini Emak tambahkan campuran air dan 1 butir telur ya. Ini airnya benar-benar dingin. Untuk totalnya ini 230 ml ya teman-teman, 230 ml. Lalu ini akan Emak mixer dulu sampai tercampur semuanya ya. Untuk penambahan airnya silahkan tambahkan, teman-teman tambahkan secara bertahap ya teman-teman, jangan sekaligus. Untuk kecepatan mixernya ini saya pakai kecepatan nomor 1 ya. Kalau sudah membentuk adonan yang kayak gini ya, udah tercampur, udah nggak ada sisa lagi tepung terigu. Kemudian di sini akan saya tambahkan lagi 45 gram margarin. Lalu akan saya mixer lagi. Ini memixer sampai kalis elastis ya teman-teman. Dan pastikan pakainya ini air es yang benar-benar dingin ya. Jadi ini untuk meminimalisir over mixing. Nah kalau udah dia teksturnya kayak gini ya, konsentrasi adonannya udah halus, ini udah pasti kalis elastis ya teman-teman. Matikan mixernya, kemudian pindahkan adonan ke alas kerja dan padatkan terlebih dahulu. Kalau sudah, ini akan membagi ya, untuk masing-masing adonan ini beratnya 20 gram. Lakukan sampai semua adonannya sudah dibagi-bagi satu persatu ya teman-teman. Untuk detail modal dan bahan-bahannya apa aja, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya, tinggal dibuka aja pas di bawah video ini.
Kalau semuanya udah dibagi, kita ambil satu adonan, kemudian rounding adonannya sampai padat ya. Lalu lumuri dengan ini ya, tepung terigu menyeluruh. Kalau sudah, ini akan taruh di atas alas donat. Lakukan lagi, ambil satu adonan, kemudian ini di rounding. Pastikan roundingnya itu dalam keadaan padat ya teman-teman. Kemudian dilumuri dengan tepung terigu kayak gini dan diletakkan di alas donat ya. Lakukan sampai semuanya udah di rounding semuanya untuk tiap-tiap adonan. Ini dia hasilnya, udah selesai. Saatnya ini akan ma-proofing selama 1 jam sampai 1 jam 30 menit tergantung dari cuaca di daerah masing-masing. Nah, ini adonan yang sudah ready ya, yang siap digoreng. Tandanya dia tuh kalau dia ini ya ditekan, dia akan menimbulkan jejak, cuman dia akan berlahan kembali lagi ya teman-teman. Jangan lupa panaskan minyak goreng terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau sudah panas, saatnya kita cemplungin tadi donatnya. Akan kita goreng sampai donatnya matang. Untuk membalik donatnya ini cukup 1 kali balik aja ya. Untuk apinya ini mau pakai api kecil ya teman-teman, nggak terlalu kecil lah, api sedang cenderung kecil saja. Kalau satu sisinya udah kecoklatan, kita akan balik ya teman-teman, satu persatu untuk donatnya. Ini udah kelihatan ya white ringnya keluar teman-teman. Ini akan kita goreng ya sampai kedua sisinya ini kecoklatan. Kalau sudah, siap kita tiriskan. Nah, ini tadi aku pakai 3 macam topping ya. Ini hasil donatnya tuh, donatnya menul-menul banget teman-teman, bagus ya. Dan lembut banget donatnya, ya Allah kecemplung duluan nih donatnya, udah gak sabar mau ditoppingin ya teman-teman. Nah, ini aku toppingin sekalian ya dengan coklat glaze coklat, kemudian meso ceres coklat kayak gini, cakep banget, cantik ya. Lakukan sampai semua donat sudah diberi topping semuanya ya teman-teman. Ini resepnya recommended banget ya. Modalnya tuh irit banget teman-teman. Ini bisa jadi 29 piece donat. Teman-teman bisa dijual dengan harga 1000, 2000 ataupun lebih ya. Sesuaikan dengan bahan-bahan baku di daerah masing-masing. Ini hasilnya yang udah aku sebagian beri topping teman-teman ya. Nah, ini teman-teman juga bisa ngejual donatnya dengan 1 losin atau per 1 losin atau setengah losin ya. Bisa dijual dengan harga 35.000 atau 40.000. Saatnya emak testimoni terlebih dahulu. Ini tuh dipegang bener-bener lembut banget. Teksturnya pun lembut banget ya dalamnya, dan donatnya tuh nggak kopong teman-teman ya. Meskipun dia membal-membal tapi dia nggak kopong dalamnya. Kalian wajib coba di rumah ya. Resep ini recommended banget buat teman-teman loh. Modalnya ekonomis, irit, cukup 15.000 udah bisa bikin donat yang menul-menul. Oke, sekian dulu video resep dari Ma ya. Semoga video Ma bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari inspirasi resep donat buat isian snack box maupun ide jualan. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Serta terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video Ma sampai selesai. Semoga kebaikan kalian dibalas Allah ya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Resep ketiga, pastel sayur renyah dan gurih. Pertama, Mas sediain bumbu halus. Komposisinya udah ditulis di pojok kanan atas ya. Kemudian panaskan minyak, masukkan bumbu halus tadi. Kita tumis sampai bumbu halusnya ini matang. Diosang-aseng, jangan lupa ya, jangan sampai gosong bumbunya. Kalau sudah matang, di sini emak sediain 100 gram wortel yang udah dipotong dadu serta 250 gram kentang yang sudah dipotong dadu. Ini kita cemplungin ke dalam bumbunya ya teman-teman. Ini kita tumis sampai dengan kentang dan wortelnya ini matang dan menyatu dengan bumbu.
Kemudian jangan lupa di sini emak pakai bumbu tambahan, yaitu 1 bungkus penyedap rasa, 1 sendok teh garam, 100 ml air, serta daun bawang dan seledri seharga 2000 perak ya teman-teman. Untuk resepnya sudah aku sematkan di pojok kiri atas. Tinggal teman-teman disimak dan dicatat saja. Kalau bumbu tambahannya udah masuk semuanya, jangan lupa ini diorak-arik, diosang-aseng, ditumis sampai dengan matang. Karena dirasa kentang sama wortelnya sudah matang, ini emak tambahkan daun bawang ya. Daun bawangnya ini emak nggak nimbang, ini kira-kira aja emak beli di pasar itu seharga 2000 perak. Ini emak cemplungin semuanya ke dalam tumisan. Jangan lupa ya guys, teman-teman, ini kalau udah mau matang dicobain, jangan bengong aja, dicobain tekstur rasanya. Kalau masih kurang asin tambahin garam, jangan tambahin gula ya. Kalau masih kurang gurih tambahin apalagi Royco ataupun penyedap rasa. Dan kalau sudah ini rasanya udah mantap sesuai selera, udah pas, ini kita tiriskan, matikan kompor ya. Kemudian ini mau masukin isian pastelnya ke dalam baskom cantik ya. Baunya harum sekali, gurih, pokoknya enak banget, tadi mau udah nyobain. Untuk tahap selanjutnya kita akan preparation menyiapkan bahan kulit ya. Yang pertama, ini mau pakai 80 gram margarin yang akan emak didihkan di atas wajan ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, ini wajan emak udah umurnya udah 1 abad ya, jadi belang-belang tengahnya udah gundul ya, tapi nggak apa-apa asal masih bisa dipakai dan aman aja ya teman-teman. Pastikan margarinnya ini sampai ngebul mendidih ya teman-teman. Kalau sudah, ini emak akan preparation persiapan membuat bahan kulit pastel. Udah mas siapkan, kemudian mas selipkan resepnya ada di pojok kiri atas ya. Campurkan semua tepung-tepungan ya, kemudian kaldu bubuk, garam, minyak goreng dan air putih nanti kalau sudah tercampur dengan ini ya, belakangan aja. Ini diaduk-aduk. Kemudian guyurkan margarin tadi yang udah mendidih, masih panas-panas, guyurkan ke dalam adonan kering atau adonan tepung. Jangan lupa ini diulен dengan tangan biar hasilnya ini bergerindil-gerindil ya teman-teman. Kalau sudah, di sini baru tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian tambahkan air, airnya bertahap aja ya, jangan sekaligus. Pokoknya dikira-kira aja dengan perasaan teman-teman semuanya di rumah. Kalau dirasa adonannya sudah benar-benar menempel semuanya, udah kalis ya, ini jangan ditambah air lagi. Nah ini emak jadinya kayak gini untuk adonannya. Yang penting untuk adonannya ini tepungnya udah menyatu dengan sempurna ya teman-teman. Kalau sudah, ini emak diamkan selama 20 menit ya, dengan ditutup plastik atau serbet yang bersih. Ini adonan yang udah emak diamkan tadi udah lentur ya, nggak kaku seperti semula. Kemudian di sini emak akan bagi 2. Sebagiannya lagi disimpan dulu, sebagian lagi emak akan rounding atau tipiskan adonannya. Di sini emak nggak pakai rolling pin ya teman-teman, karena nggak punya rolling pin. Ini pakai selusupannya cetakan akar kelapa. Kalau sudah, ini emak juga pakai gelas buat nyetaknya biar cepat. Gelas ukuran diameter 6 cm ya. Kalau sudah, ini diambilin satu-satu, ditumpuk dulu ya biar cepat nanti waktu proses pengisian ininya, pengisian isi pastelnya. Untuk sisanya ini bisa disimpan dahulu.
kemudian biar nanti beberapa menit dia bisa menempel kembali ya teman-teman. Nah ini dia dijadiin satu, jangan langsung digunain ya, ini disimpan dulu beberapa menit baru bisa nanti lagi. Ditutup juga ya pakai plastik. Tahap selanjutnya pengisian isian pastel ya. Ambil satu kulit pastel yang udah dibentuk, kemudian isi dengan ini ya isian pastel. Jangan sampai penuh-penuh ya teman-teman, kalau penuh ini bisa jeblok. Nah gini aja, direkatin, ditemuin sisi satu dengan sisi satunya lagi, sisi atas dan sisi bawah ya teman-teman. Kemudian dijepit pakai jempol kayak gini ya. Dan di sini emak nggak pakai cetakan, emak pakai garpu aja buat menghias pinggirannya kayak gini. Cukup ditekan-tekan aja kayak gini, dibentuk sebagus mungkin. Hasilnya kayak gini ya teman-teman, imut cantik. Lakukan sampai semuanya kulit pastel sudah terisi dengan isiannya. Kalau semua sudah diberi isian, jangan lupa ya panaskan minyak di atas wajan ini ya. Kalau udah panas baru ini kita cemplungin pastelnya ke dalam minyak. Masukin satu-satu pastelnya ya. Kita goreng menggunakan wajan yang nggak pakai skincarean ya. Masih belang-belang kayak gini wajan aku. Ini wajan warisan turun temurun ya dari kakek nenek buyut. Yang penting masih bisa dipakai, bisa buat menggoreng. Betul kan teman-teman? Kita kalau mau berdagang itu kita harus mutar otak, nggak perlu yang barang yang bagus-bagus dulu ya, karena nanti bertahap. Kalau kita udah berjalan lancar usahanya, baru kita perbarui semua alat-alatnya. Untuk pastelnya ini ya kita goreng sampai benar-benar matang dengan warnanya kecoklatan ya. Kalau udah kecoklatan, ini pastelnya siap kita angkat dan tiriskan ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya yang udah matang, udah aku tiriskan, masih anget-anget nih ya. Emak udah nggak sabar, anak emak juga pengen nyobain katanya. Nah ini lihat dalamnya, ini tuh renyah banget teman-teman ya. Enak banget pokoknya. Dan kalian wajib coba di rumah ya. Ini bisa buat jualan maupun isian snack box. Rasanya enak. Oke, sekian dulu. Semoga video emak bermanfaat ya. Dan bantu channel emak dengan cara tekan tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.